pernah mendapat kasus teman kerja papanya Roy yang namanya Darto. Awal mulanya Darto ini membeli rumah yang dihuni oleh makhluk gaib. Makhluk gaib yang punya kekuatan yang jahat. Akibatnya Darto dan istrinya mengalami hal buruk. Cepat, cepat! Saya nggak mau tahu, pokoknya rumah ini harus bersih dari barang-barang sebelum sore. Dan saya juga nggak mau tahu bangunan ini harus segera dibongkar karena mau didirikan bangunan baru. Ngerti? Baik, Pak. Ayo cepat, cepat! Kamu ngapain bengong aja? Cepat kerja sana! Saya baru dikasih tahu tetangga sebelah, Pak. Katanya rumah ini angker. Saya jadi agak takut beres-beres di sini. Alah, zaman modern kayak gini kamu masih takut sama kayak begituan, ha? Tapi, Pak. Pokoknya kalau kamu nggak ikutan kerja, kamu nggak bakalan dapat upah. Iya, Pak. Ini semua gara-gara kamu, saya jadi lupa waktu. Pokoknya kalau sampai saya gagal dapat tender karena datang terlambat, semuanya nggak bakal dapat upah. Ngerti? Iya, Pak. Ayo kelarin daripada nggak dapat apa-apa. Aduh, udah jam segini lagi. Darto. Acara apa sih ini? Aduh, setirnya nggak bisa digerakin. Aduh Mas, kamu kok bisa sampai kecelakaan kayak gini sih? Kamu ngantuk ya? Enggak lah, Ir. Orang aku lagi buru-buru. Mau ketemu meeting aku. Terus kenapa? Ya nggak tahu, aku tuh udah hati-hati banget tadi. Terus? Tadi aku lihat penampakan di mobil. Penampakan? Aduh, semalam Mas mimpi apa sih? Sejak kapan? Mas tuh percaya hal mistis. Mas tuh kan orang yang paling gak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Ya biasanya aku nggak percaya sama hal-hal yang kayak begitu. Tapi kali ini aku serius, Ir. Jadi serius, Mas kecelakaan karena makhluk halus? Percaya nggak percaya, tapi aku ngalamin sendiri, Ir. Ya, halo. Iya, saya baik-baik aja. Gimana? Gimana kabar proyek tendernya? Hah? Apa? Hasan yang menangin tender? Siap! Lagi-lagi Hasan dapat proyek lagi. Kamu tahu nggak? Hasan itu rival terberatku itu. Dia dapat lagi proyeknya. Padahal proyek itu udah aku incer banget. Aku yakin kalau Hasan pasti punya rahasia yang bikin dia dapat proyek terus. Sampai aku lupa kalau tanganku lagi luka. Kayaknya aku harus istirahat. Apa itu? Enggak. Aku pasti salah lihat. Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Mas kamu kenapa sih? Ini aku Irna, istrimu Mas. Kenapa? Enggak. Kayaknya aku lagi kecapean deh. Ya udah lebih baik kita istirahat aja. Ir, aku takut, Ir. Aku takut kalau hantu itu muncul lagi, Ir. Mas, aku yakin Hasan itu guna-gunain Mas. Karena Mas itu adalah saingan terberat dia. Maksud kamu gimana, Ir? Mas coba deh pikirin.
Mas tuh mengalami kecelakaan pada saat perjalanan mau menuju proyek. Dan gara-gara kecelakaan itu, akhirnya proyek itu jatuh ke Hasan kan? Dan sekarang Mas diteror oleh makhluk halus. Itu dia pasti sengaja mau bikin Mas jadi orang gila. Ya, kalau dipikir-pikir, kamu bener juga, Ir. Ya jelas lah Mas, Hasan tuh iri sama kamu. Dia ingin kamu tuh hancur. Ya, terus aku harus gimana dong? Aku nggak mau diteror terus-terusan. Ya udah, sekarang gini aja. Biar aku cari solusinya, aku akan cari orang pintar. Biar masalah ini cepat selesai. Mas sabar dulu ya. Ada apa ya, Bu? Datang-datang kok marah-marah sendiri sih? Alah, kamu nggak usah ya pura-pura polos. Kamu pikir saya nggak tahu kelakuan suami kamu? Serius deh, saya benar-benar nggak ngerti. Apa sih maksudnya? Ada apa dengan suami saya? Si Hasan itu sengaja kirim guna-guna ke suami saya, si Darto. Hanya cuman buat ngedapetin tender proyek. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Suami saya nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada dari kita yang pernah pakai ilmu hitam. Tante kenapa sih marah-marahin mama saya? Iya, tante itu siapa sih? Ini lagi dua bocah. Nggak tahu apa-apa, berani bercampur lagi. Lihat nih ya, gara-gara kelakuan suami kamu nih. Suami saya jadi seperti ini. Mah, udah yuk kita masuk aja. Gak usah didengerin tuh, tante aneh. Aduh, setirnya nggak bisa digerakin. Saya nggak tahu apa-apa, makanya kaget banget saat dilabrak oleh Irna. Padahal saat itu kami belum kenal. Saya juga tidak tahu siapa suaminya. Tapi dia sudah menuduh yang tidak-tidak kalau papanya Roy yang mengirim guna-guna. Tapi Roy menenangkan saya. Dia bilang papanya sama sekali tidak ada hubungannya yang dialami Darto. Roy merasa ada hal gaib yang membuat suami Irna celaka. Ini kenapa barang-barang belum selesai diberesin? Kalian kan tahu rumah ini harus segera dibongkar. Jawab! Itu dia Pak, pekerja sini semuanya mengundurkan diri Pak. Katanya mereka takut kerja di sini, makanya barang-barang di sini sampai sekarang belum selesai Pak. Alah, kalian itu semua penakut! Ya, terus gimana lagi Pak? Memang rumah ini banyak hantunya dan menyeramkan. Alasan aja. Suara apaan itu? Kayaknya suaranya dari sini. Nggak bisa dibuka lagi. Woi! Di dalam ada orang nggak? Woi! Nggak ada suara. Apa gue salah dengar ya? Tadi gue buka nggak bisa, sekarang buka sendiri. Ruangan macam apa ini? Kok banyak cermin? Apaan itu tadi? Mas Darto, kenapa Mas Darto jadi begini sih?
Suami saya nggak apa-apa kan, Dok? Nggak apa-apa Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah Pak Darto keadaannya sudah mulai membaik. Tapi saya sarankan agar Pak Darto rawat inap sementara, biar kami bisa memantau kesehatannya. Nggak apa-apa, Dok. Yang penting suami saya cepat sembuh. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Saya tinggal dulu. Mari. Ini pasti gara-gara guna-guna si Hasan. Mas Darto tenang aja. Aku pasti akan balas dendam. Bisa nggak? Bisa lah. Tuh tumpah-tumpah. Tumben anak papa yang bikinin teh. Iyalah, mamanya males. Dia cuma bawain doang, yang bikin mah tetap mama. Kirain. Dasar. Oh ya Pak, Darto tuh siapa sih? Tadi tuh istrinya datang ke sini marah-marah sama mama di depan rumah. Darto. Darto. Oh, Darto yang papa kenal itu cuma Darto Haryadi dan dia adalah rival bisnis papa. Kenapa emang ya? Kok bisa istrinya datang marah-marah? Dia marah-marah soalnya dia nuduh papa guna-gunain Darto supaya Darto sakit dan papa yang menang proyek tender. Papa dapetin tender itu karena usaha papa sendiri, bukan karena papa ngirim guna-guna. Enak aja. Pak, Papa mau kemana, Pak? Papa mau samperin tuh si Darto, papa mau tegesin kalau papa itu nggak pernah kirim guna-guna. Udah lah Pak, segitu aja marah-marah sampai. Udah lantar nggak selesai-selesai nih masalahnya ini. Masa suaminya kenapa-napa, papa yang disalahin itu namanya fitnah, mah. Sabar, Pak. Lagian, kecelakaannya Om Darto itu ada hubungan sama makhluk gaib. Kamu ada ngeliat sesuatu tentang si Darto? Iya, Pak. Waktu kejadian kecelakaan itu, tangannya Pak Darto dikendalikan sama makhluk gaib, Pak. Sampai gak bisa gerak. Pokoknya saya mau hidup Hasan itu menderita. Karena dia adalah rival berat suami saya. Gampang. Yang penting ada maharnya. Kalau duit, nggak masalah. Yang penting Mbah bisa bereskan dia. Ini foto dia. Setelah ini, kamu akan dapat kabar kalau orang itu lumpuh. Apa sih tuh? Coba papa cek. Bilangin jangan buka pintunya. Kenapa Pak? Panas. Panas. Kenapa ini? Kanan papa panas banget kayak kebakar. Mama, kalau gak salah punya minyak jahitan kan? Ada. Udah pinjem, Mak. Bentar Pak. Ya. Apa? Tahan, Pak. Roy. Ya ampun sakit banget Pak. Cepat. Tuhan penguasa semesta, hancurkanlah guna-guna ini. Hancurkanlah kekuatan negatif ini. Keluarkanlah guna-guna ini dari tubuh Papa. Ya ampun. Iya. Kok banyak pasir sih? Aduh. Kaki papa kenapa ini, Roy? Tadi Papa kena guna-guna. Guna-guna. Iya, kayak guna-guna. Saya stres kalau ingat kejadian malam itu. Kok bisa-bisanya ada orang yang mengirim guna-guna. Padahal selama ini suami saya bersikap baik kepada semua orang. Mau nggak mau saya menaruh curiga kepada Irna. Tapi Roy ingetin supaya saya nggak nuduh sembarangan. Apalagi tidak ada bukti sama sekali. Sampai akhirnya Roy tahu siapa yang mengerjain papanya. Ko, ayo dong Ko. Cepetan Ko repeketnya hari ini.
lagi anak kecil. Diam kamu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Roy tahu kok. Roy tahu kalau suami tante itu sakit. Tapi bukan karena papa. Itu karena makhluk gaib yang jahat. Iya, makhluk gaib jahat yang dikirim sama papa kamu. Makhluk gaib itu gak ada hubungannya sama papa. Agar suami tante bisa sembuh. Tante berdoa aja. Dasar. Bangun Roy. Roy, bangun Roy. Iya kok. Bangun. Roy, kamu udah ngapain lagi sih sama tante jahat itu? Dia mau cepat selesai. Ya, lo tau sendiri kan. Bini gue nih lagi hamil sekarang. Ya coba kalau nggak hamil. Lah ngapain banget gue bela-belain. Lo tau sendiri nih seram begini rumah. Udahlah. Kerja. Ini bawa ke sana. Ya, nyuruh banget lo ah. Surya, sini. Ya, Apa lagi sih? udah suruh ngangkat bangku berat begini. Lo aja yang ngangkat. Kok segini aja nggak kuat? Udah coba. Ya, ngangkat sendiri. Apaan lo ah? Mas Darto tenang ya. Aku akan kasih pelajaran ke si Hasan. Bu Irna, ditunggu dokter di luar. Ada yang ingin dibicarakan. Oh, iya. Irna. Kamu di mana, Ir? Siapa itu? Gak nyangka. Ini nggak mungkin, ini pasti mimpi. Darto yang sebelumnya tidak percaya dengan makhluk gaib, akhirnya merasain sendiri gimana seremnya diteror. Terlebih istrinya juga mengalami hal yang tak kalah mengerikan. Sus, katanya mau ketemu dokter. Ini kenapa malah ke kamar mayat? Enggak, saya nggak mau, serem. Gak apa-apa, Bu. Mari masuk. Sus, emang nggak ada tempat lain ya buat ketemu dokter? Masa di tempat kayak gini sih? Roy, tolong Roy! Roy! Tolong Roy! Roy! Tolong! Tolong! Roy, harus kasih tau mama sama papa. Tolong! 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 Roy bangun. Roy, ya ampun
Roy, bangun sayang, Roy. Roy, kamu kenapa, nak? Tadi diganggu makhluk halus. Kok kamu gambar apa, Roy? Ada kekuatan yang sedang mengincar Pak Darto. Dan kekuatan itu ada hubungannya sama rumah ini. Tadi di kantor si Papa ditelepon. Katanya Pak Darto lagi dirawat di Rumah Sakit Sejahtera. Pak, Roy pengen ke sana. Apa mau kan anterin Roy? Walaupun Darto dan istrinya yang sudah menuduh Papa Roy yang bukan-bukan, tapi Roy masih mau menolong mereka berdua. Soalnya Roy paling nggak bisa melihat orang dalam kesulitan. Akhirnya saya, Roy, dan papanya bergegas ke rumah sakit. Sayangnya kami sudah terlambat datang. Ibu yang sabar ya. Suami saya itu meninggal dengan kewajaran. Dia terganggu makhluk gaib, Son. Bapak meninggal karena kecelakaan, Bu, bukan karena makhluk gaib. Tapi saya juga nggak makhluk gaib, Son. Ibu yang tenang ya. Mungkin ibu masih shock sama kepergian Pak Darto. Menurut saya nggak ada hantu di sini, Son. Di sini nggak ada hantu, Ibu. Ibu jangan sembarangan ngomong. Nanti pasien yang lain jadi terganggu, Bu. Tapi saya benar nggak ada hantu, Son. Buat apa saya bohong? Roy percaya kok sama Tante. Roy, maafin Tante. Karena selama ini nggak pernah percaya sama kamu. Dan saya juga minta maaf sama kamu, Lani. Iya, nggak apa-apa. Gak usah diingat-ingat lagi. Saya cuma takut apa yang dialami suami saya itu terjadi juga kepada saya. Tenang aja Tante, Roy akan bantu kok. Apa yang Tante tahu soal rumah itu? Itu rumah yang dibeli oleh Mas Darto untuk proyek baru dia. Ada apa, Roy? Roy ngerasa ada orang negatif yang kuat di sini. Terus, jadi nggak? Kita selanjutin. Roy yakin rumah ini ada hubungannya sama semua masalah yang menimpa Pak Darto. Mama takut deh. Setidaknya Mama nggak usah ikutan tadi. Ntar jadi kepikiran, Roy. Suara apa itu? Ayo kita periksa. Siapa kamu? Jangan ganggu kita! Hah? Maika? Hah? Ma, Roy punya petunjuk. Tunggu. Apa hubungannya Maika dengan rumah ini dan tewasnya Pak Darto? Siapa itu Maika? Roy juga gak tahu sih Pak, tapi kayaknya itu petunjuk atau kunci dari masalah ini. Kita harus cari orang namanya Maika, Pak. Ma. Setelah mengalami hal yang menyeramkan di rumah tua itu, Roy berhasil menemukan satu petunjuk. Roy yakin ada nama yang tertulis di cermin itu adalah kuncinya.
Makanya Roy dan papanya mendatangin Ina untuk mencari tahu. Cari tahu jati diri orang yang bernama Maika itu. Ini berkas rumah dari mendiang suami saya. Semoga bisa membantu. Jadi pemilik dulu rumah ini bernama Ardiansyah. Semenjak 12 tahun yang lalu pemiliknya meninggal, rumah itu beberapa kali dibeli, tetapi selalu semuanya meninggal karena kecelakaan. Oh, kamu sebelumnya udah tahu dong ya? Kalau tante udah tahu, kenapa tante masih izinin suami tante buat beli rumah itu? Karena pada dasarnya saya dan Mas Darto tidak mempercayai hal gaib. Maka dari itu saya izinkan Mas Darto untuk membeli rumah itu. Iya. Rupanya Bapak Ardiansyah punya anak tunggal yang namanya Maika. Iya, tapi kabarnya anak itu menghilang. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. Kamu gak apa-apa, Nak? Kali gak apa-apa. Tadi cuma nonton ngeliatan doang. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Kasihan Roy. Tante gak usah khawatir. Roy akan bantu kok. Terima kasih ya Roy. Mari. Selesai juga. Ada kekuatan jahat masuk ke rumah. Lani! Ada roh jahat masuk ke rumah kita. Andi, tolong Andi. Lihat Andi. Andi. Ya ampun. Oh, jadi tewasnya kedua orang tua Maika itu ada hubungannya dengan kejadian yang melibatkan Maika sendiri? Iya, Pak. Roy, tolong angkatin dong. Iya, Pak. Siapa yang telepon? Dari Mama, Pak. Angkat. Halo, Ma. Roy, kita diganggu sama makhluk halus Roy di rumah. Hah? Makhluk halus? Maksudnya? Itu loh, hantu yang dari cermin itu. Tadi Koko tuh dicekik loh sampai hampir pingsan. Ya udah nih, Roy. Udah buru-buru kok. Pak, ngebut, Pak. Ya udah ya. Iya. Kenapa, Roy? Katanya Mama, tadi Koko sempet dicekik sama makhluk halus, Pak. Iya, Pak, ayo, Pak. Cepet ngebut, Pak. Beres. Semua cermin di rumah ini sudah Papa tutup termasuk di kamar mandi. Sekarang kita harus cepatnya menemukan Maika. Karena Maika adalah kuncinya untuk menyelesaikan masalah ini. Mau cari Maika kemana, Roy? Memang kamu sudah melihat Maika lewat mata batin kamu. Tapi Maika kan menghilang 12 tahun yang lalu. Dia pasti udah beda, udah dewasa sekarang.
itu yang namanya Maika? Bukan. Ini bukan Maika. Tapi penculiknya. Kita harus menemukan penculik ini. Baru kita bisa menemukan Maika. Caranya? Kami nggak tahu siapa perempuan yang Roy lihat pakai mata batinnya itu. Meski gitu, papanya dengan sabar mencari tahu tentang keluarga Ardiansyah. Jadi Roy nggak sampai pusing karena terus-menerus mencari tahu dengan mata batinnya. Perhatian. Ada info penting. Papa udah cari tahu tentang Pak Ardiansyah. Jadi selain dia punya anak perempuan, dia juga punya saudara perempuan yang namanya Asri. Sakit kek, ya kan? Oke. Foto ini mirip banget kan sama yang Roy gambar? Ini coba kau lihat. Iya. Ini mirip banget. Itu yang namanya Asri. Aku yakin banget yang culik Kak Maika itu orang ini. Kita masuk ke rumah Bu Asri yuk sekarang. Kamu sama Papa? Iya, Pak. Bentar. Nah terus, Mama, Koko, sama kakek, nggak apa-apa kalau kita tinggal? Papa sama Roy pergi aja. Kita bakal nggak apa-apa kok di rumah. Iya, tadi kan juga Papa udah tutup semua kaca di rumah ini kan. Mudah-mudahan hantunya nggak datang lagi. Ya udah kalau semuanya yakin, ayo kita berangkat. Yaudah ya, Pak. Hati-hati ya. Roy, jangan lupa bawa air suci ya. Aman, Kek. Permisi. Tante Asri. Kayaknya rumahnya nggak berpenghuni, Roy. Kita pulang aja yuk. Tapi Pak, Roy ngerasa sesuatu kok. Gak ada siapa-siapa. Udah, ayo pulang. Tapi Pak. Tapi apa lagi, Roy? Kak Maika kan? Kalian siapa? Kenapa bisa tahu nama saya? Tunggu. Bapak dan Ibu tenang saja. Ini salah satu proses untuk pengobatan Maika. Dan ini adalah salah satu cara penyembuhan Maika. Saya yakin Maika akan sembuh. Asalkan dia dibiarkan untuk melawan refleksinya sendiri. Pak Dokter, terus sampai kapan keadaan anak saya seperti ini, Pak Dokter? Saya nggak tega. Pak, Bu, tentunya sampai Maika sembuh. Meskipun harus melewati berbulan-bulan. Ikat yang kuat, Bu. Sampai kapan anak saya diikat seperti ini? Iya, Pak. Anak saya Maika ini sebenarnya kesurupan. Soalnya tadi saya lihat, Pak, ada makhluk halus, makhluk hitam yang masuk ke dalam tubuh Maika. Bu, apa yang dialami Maika ini tidak ada hubungannya dengan makhluk halus. Maika ini mengalami gangguan kepribadian atau biasa disebut dengan personality disorder. Tapi anak saya bisa sembuh kan, Pak? Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Bu. Lepasin aku! Maika, udah ya nak, sekarang waktunya makan ya. Perempuan jahat! Lepasin aku! Lepasin aku! Maika, Nak, ini Papa sayang. Lepasin aku! Pak,
tolong jangan lepaskan ikatannya. Ini bisa membahayakan bapak dan ibu. Jahat kamu! Lepasin aku! Lepasin aku! Malam itu, waktu usia kakak masih 10 tahun, kakak dibawa sama Tante Asri dari rumah kakak. Kenapa kamu bisa tahu kejadian itu? Roy gak bermaksud untuk mengganggu kakak, tapi Roy sama bapak kesini buat minta bantuan. Bantuan? Saat saya masih kecil, saya pernah memang mengalami kerasukan penunggu yang ada di rumah saya. Dan sejak kematian orang tua saya, makhluk halus itu udah terkurung di dalam cermin. Dan seperti yang kamu lihat, saya diselamatkan oleh Tante Asri dan dibawa kabur dari rumah itu. Sehingga saya bisa selamat dan aman sekarang. Kalau boleh tahu, tante kamu itu sekarang ada di mana? Tante Asri udah meninggal. Dan jujur aja, sampai detik ini saya nggak bisa hidup nyaman. Bahkan saya selalu merasakan mimpi buruk. Sebenarnya kekuatan di rumah itu ingin kakak kembali. Apa? Kembali? Kalau kakak kembali, Roy, nggak ada yang bisa menjamin kakak bakal selamat. Tapi kalau keinginan kekuatan itu tidak terpenuhi, dia akan terus makan korban. Semua orang yang ingin beli rumah kakak akan terus meninggal. Kakak harus lawan kekuatan itu. Menghancurkan kekuatan jahat itu. Iya kak, setelah mengalahkan kekuatan itu, maka kakak akan hidup tenang. Tapi kakak takut untuk melakukan itu semua. Roy sama Papa bakal bantuin kok. Ya kan, Pak? Awalnya saya mengira Roy dan Maika itu sudah mengunjungi rumah itu. Masalah akan segera berakhir dan keluarga saya akan aman. Tapi ternyata kekuatan jahat itu menemukan cara untuk meneror keluarga saya. Ketiduran. Kok ada genangan air? Siapa yang nyalain keran? Rani, Rani. Tapi nggak apa-apa kan? Ya. Kekuatan jahat itu datang lagi. Oh, ini lonceng papi hilang. Iya, itu pasti ulah kekuatan jahat itu. Beda papi istirahat aja di kamar ya. Aku anterin dulu. Iya. Oh. Kok? Jangan lihat genangan airnya. Kok? Ya ampun. Kok? Roy, bantu angkat telepon. Ya, Papa fokus sentir aja, Pak. Kencengin, Papa mau dengar. Halo, Ma. Halo? Roy, Koko dalam bahaya. Koko kenapa? Gak tahu nih, tiba-tiba banyak genangan air di rumah, terus Koko lihat refleksinya. Mama nggak tahu sekarang pintu kamar Koko nggak bisa dibuka. Waduh. Kok? Halo, Ma. Halo. Halo. Andi, kok? Buka pintunya. Pak, sebaiknya kita harus cepat ke rumah tua itu, Pak. Habis itu hancurin kekuatan itu. Ya. Itu cara satu-satunya nolongin Koko. Kak, sekarang kakak duduk kursi ini untuk memancing kekuatan itu. Tapi Roy, kakak takut untuk duduk di situ. Roy sama Papa akan bantu kok. Lawan rasa takut itu, Kak.
cipratin air sucinya. Sekarang! Ya. Roy, awas Roy! Kamu gak apa-apa, nak? Roy gak apa-apa, Pak. Ya ampun, kok! Andi kamu di mana? Andi! Kok? Duh, Andi kemana sih? Di, kamu mana sih? Kembalikan! Kak Maika! Roy, jangan peduli Bapak! Lari! Iya, Pak. Papa! Pak, bangun, Pak! Kamu harus mati hari ini kok. Pak! Pak, bangun, Pak! Tolongin, Roy! Pasir! Pak! Siram air suci, Pak! Siram ke mana? Ke kaca, cepetan! Rasakan itu! Roy, kamu gak apa-apa? Iya, Pak. Gak apa-apa kok. Hebat anak Papa. Iya, Ma. Udah apa-apa kok. Saya sempat depresi. Saya kira Andi tidak bisa selamat. Untungnya Andi bisa kembali. Kekuatan jahat di rumah itu akhirnya bisa dihancurkan. Saya benar-benar lega karena keluarga saya baik-baik saja. Berpikirlah positif selalu dan tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Walaupun orang lain itu jahat kepada kita. Agar kita mendapatkan yang baik-baik. Amin. Roy, makasih ya. Sejak kejadian itu, hidup kakak lebih tenang lagi. Dan kakak udah gak mimpi buruk lagi. Syukurlah. Sama-sama, Kak. Iya. Semoga rumah ini tidak dihantui kekuatan jahat lagi ya. Iya. Wan, bantuin gue, Wan. Iya, Yud. Banget sini. Kenapa? Susah banget nih. Berat banget. Masa sih? Coba. Kok berat banget sih?